Perkenalkan, nama saya Niantika Intan Pratiwi dengan NIM 18010125418 dari kelas 5D PGSD. Kali ini saya akan memaparkan judul saya yang berjudul Pengaruh Model Think Fight Share pada Perkembangan Interaksi Sosial Terhadap Penggunaan Gadget untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas 5 di SD Budi Harapan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Gadget sebagai tempat mempercepat maupun mempermudah kegiatan manusia dari pekerjaan dan pembelajaran. Gadget selalu memperbarui secara lebih canggih dan menyesuaikan kemajuan zaman dengan menemukan teknologi pada umumnya. Gadget sangat membuat orang yang menggunakan terdorong ke dalam kecanduan karena alat tersebut adalah alat yang membuat hati senang apabila menggunakannya. Terlebih, lebih mudah untuk terhubung dengan orang yang jauh keberadaannya sehingga sangat berhubungan dengan komunikasi. Namun, saat ini anak-anak sekolah dasar, sebagian besar dari mereka sudah memiliki gadget. Beda lagi apabila gadget digunakan pada anak-anak karena dapat membuang-buang waktu seharian penuh untuk melakukan aktivitas menyerap tubuh. Anak pun belum mampu menyaring mana yang layak untuknya ataupun tidak. Gadget yang digunakan oleh anak-anak akan menjadi suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan. Karena begitu sulit untuk dipisahkan, pakar psikolog Inggris Steve Pope mengatakan yang menggunakan gadget seperti pelaku kecanduan karena obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ketergantungan terhadap gadget secara berlebihan dan tidak pas sesuai porsinya dapat membuat anak yang menggunakan gadget tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan atau tumbuh sikap antisosial ataupun introvert yang membuat akan susah mendapatkan umpan balik atau feedback. Penyebab yang disebabkan oleh lingkungan yaitu kendalanya berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat sekitar sehingga terkendala dalam mencari pengetahuan sehingga kurangnya motivasi yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Motivasi sangat berkaitan dalam mendapatkan hasil akhir dan tercapainya suatu tujuan. Maka dari itu, perlunya metode yang tepat dalam pembelajaran untuk mencapainya suatu tujuan. Pemerintah mengeluarkan aturan yang terdapat pada nomor 19 tahun 2005 pada bab 4 pasal 19 ayat 1 yang berisi pelaksanaan belajar mengajar dilakukan saling aktif, menantang, memiliki gagasan, menyenangkan, dan adanya motivasi agar kegiatan belajar mengajar bekerja sama aktif dan memberikan sarana untuk peserta didik mengembangkan dirinya. Adapun menurut Trianto pada tahun 2010, model Think Fight Share adalah model yang tepat dan efisien dalam jenis kegiatan berdiskusi. Think Fight Share menanggapi dan saling menolong karena terdapat kerjasama dengan orang lain. Model ini pun memberi kesempatan kepada peserta didik agar saling mengenal dan memberikan kontribusi. Adapun identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang. Yang pertama, anak sekolah dasar belum dapat membatasi penggunaan gadget. Yang kedua, sulitnya anak sekolah dasar berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Yang ketiga, kurangnya motivasi yang diberikan kepada anak sekolah dasar. C. Batasan masalah. Batasan masalah yaitu penelitian dibatasi permasalahan pada pengaruh gadget Think Fight Share perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada kelas 5 di SD Budi Harapan. D. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh model Think Fight Share pada perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Budi Harapan? Yang E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dilakukan untuk menemukan hasil empiris, menemukan pengaruh model Think Fight Share pada perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Budi Harapan. F. Manfaat penelitian.
Berdasarkan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan interaksi sosial siswa terhadap lingkungannya, menambah ilmu baik, pengetahuan maupun wawasan dengan pengalaman yang baru, yang menyenangkan dan inovatif. Dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mempengaruhi hasil belajar melalui penerapan think, pair, share dalam ketergantungan gadget. Adapun manfaat praktis bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat aktif dan menyenangkan. Bagi guru, menguatkan pemahaman dan pengetahuan guru dalam menerapkan think, pair, share pada perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Meningkatkan mutu sekolah dalam kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Bab 2, kajian teori. Deskripsi teori 1. Model pembelajaran think, pair, share. Adapun yang dikemukakan oleh Tembang, Palabo, Hermansyah, dan Prihandoko pada tahun 2019, think, pair, share merupakan pembelajaran kooperatif yang di mana peserta didik selain bekerja sama, kelompok juga dapat bekerja secara individu. Dengan begitu, peserta didik yang lain dapat memiliki peluang agar dikenali dengan peserta didik yang lain di kelasnya dengan menunjukkan keikutsertaannya. Terdapat 3 tahapan dalam model TPS, yaitu tahap berpikir atau thinking. Menggunakan pemikiran merupakan metode kognitif suatu kegiatan psikolog untuk memperoleh wawasan. Ketika diarahkan untuk berpikir, maka akan terdapat dialog. Tahap berpasangan atau pairing. Pada tahap pairing ini, para peserta didik berpasangan-pasangan untuk bertukar pikiran terhadap hasil sebelumnya. Yang ketiga, tahap berbagi atau sharing. Peserta didik berbagi pengetahuan yang mereka miliki keseluruhan. Peserta didik berbagi pengetahuan yang mereka miliki ke seluruh kelas. Di sini diperlukan keaktifan dan keterampilan siswa dalam berkomunikasi untuk membiasakan, menginformasikan, dan penuh percaya diri. Adapun kelebihan pada model pembelajaran think, pair, share. Yang pertama, pembelajaran yang dilontarkan dari guru serta mendapat peluang pemikiran topik yang diberikan. Yang kedua, peserta didik lebih terbiasa melakukan rancangan bertukar pikiran dengan sesama temannya untuk memperoleh jalan tengah dalam memecahkan terhadap masalah yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran karena dapat menyelesaikan kewajiban beban yang diberikan kepada kelompok. Yang keempat, peserta didik berhak mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil diskusi yang didapatkan oleh masing-masing kelompok sehingga ide yang didapatkan bersama kelompok dapat dipahami bersama. Yang terakhir, menurut Hartina, pada tahun 2008, posisi guru dalam keadaan ini lebih banyak berperan untuk memantau kinerja siswa dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Adapun kekurangan pada model pembelajaran think, pair, share. Yang pertama, merasa terhambat karena keberadaan temannya yang dianggap kurang memiliki wawasan. Yang kedua, cara belajar seperti ini, namun apa yang seharusnya dimengerti peserta didik sulit untuk dimengerti dan kemungkinan kecil untuk pembelajaran tercapai. Yang ketiga, model ini menilai melalui hasil kerja kelompok yang telah dilakukan, namun guru kurang memahami bahwa yang perlu dinilai adalah prestasi yang dimiliki setiap individu pada peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik mengupayakan lebih dari satu strategi yang dimiliki untuk dan menggunakan rentang waktu yang cukup panjang untuk menuntaskannya. Yang terakhir, siswa harus membangun percaya diri untuk membangun kedua hal yang dianggap tidak mudah dipikirkan. Menurut Rashita dan Leonard pada tahun 2015. Deskripsi teori perkembangan interaksi sosial. Menurut Harlock pada tahun
80, perkembangan yang terdapat pada manusia tidak dapat dilihat dengan alat ukur. Sebagai contoh, perkembangan yang terjadi selama kehidupan manusia dengan periode tertentu, perkembangan yang dimiliki manusia dimulai secara bersama dalam kehidupan melalui tahapan perkembangan maupun pertumbuhan. Menurut Mar'at pada tahun 2008 menegaskan bahwa interaksi sosial adalah suatu masa yang mana pribadi manusia mengamati, menanggapi terkait persoalan lain, sehingga dapat menanggapi dengan tingkah laku. Deskripsi teori penggunaan gadget. Gadget adalah alat yang mempunyai reformasi setiap waktu sehingga membantu hidup manusia lebih simpel. Penggunaan gadget yang berlebihan mempengaruhi ketergantungan terhadap otak-otak, obesitas, sulitnya istirahat, mental terganggu, mempengaruhi radiasi emisi. Deskripsi teori penggunaan gadget. Deskripsi motivasi belajar menurut para ahli secara umum adalah suatu peralihan dorongan yang terdapat pada diri peserta didik dengan mengajak siswa melakukan suatu tujuan yang hendak dicapai dengan mendorong peserta didik tetap ingin melakukan pekerjaan akademik ataupun tanggung jawab yang diungkapkan oleh Woolfolk pada tahun 2007. Penggunaan gadget memiliki faktor menjadi penyebab seorang dapat mendapatkan motivasi belajar, yaitu terdapat dua faktor, eksternal atau ekstrinsik dan faktor internal atau intrinsik. Peranan dan kompetensi guru yang menentukan proses pembelajaran karena guru mampu membentuk lingkungan belajar yang menarik sehingga hasil akhir dari kegiatan belajar mampu mencapai level optimal menurut pendapat Usman pada tahun 2003 digolongkan sebagai demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, ataupun evaluator. B. Penelitian relevan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Yumarlianto, Tembang, Ratna, Purwanti, Agus, Kici, Hermansyah yang berjudul Implementasi Masyarakat, Think Pair Share, berbantuan media Kahwat IT meningkatkan keaktifan berdiskusi mahasiswa terhadap meningkatkan pada siklus 1 70,55%. Ke siklus 2 mendapatkan hasil 92,21 sehingga mengalami peningkatan besar sebesar 21,66%. Dikutip melalui Tembang pada tahun 2020. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Dindin Samsudin yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Pola Interaksi dan Komunikasi Siswa mengatakan bahwa gadget memiliki kelebihan dari segi fasilitas namun cukup mengganggu aktivitas dan komunikasi sehari-harinya karena munculnya gangguan menyatakan negatif yang sebenarnya. Menurut Syamsuddin pada tahun 2019. Cek rangka berpikir. Di sini ada merupakan tabel di situ bisa kita lihat bahwa sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu. Namun, pada saat ini, gadget merupakan penghalang yang cukup besar bagi peserta didik untuk mengembangkan interaksi dan komunikasi terhadap lingkungannya. Terlebih, pada lingkungan sekolah yang merupakan tempat mereka berinteraksi dan mencari ilmu melalui teman-temannya. Perlu pun menggunakan model yang tepat untuk membantu anak mengembangkan komunikasi agar lebih mendukung motivasi belajar anak untuk menggunakan gadget. Maka dari itu, kita meneliti anak siswa di SD Budi Harapan, lalu kita mengumpulkan data, kemudian mengelolanya, dan mendapatkan hasil apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh pada model pembelajaran Think Pair Share. Selanjutnya, hipotesis penelitian.
hipotesis penelitian H0. Tidak terdapat pengaruh model think, pair, share pada perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Budi Harapan. H1. Terdapat pengaruh model think, pair, share pada perkembangan interaksi sosial terhadap penggunaan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Budi Harapan. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SDS Budi Harapan, Jakarta Timur pada tahun 2021 sampai 2022 yang terletak di Jalan Budi Harapan nomor 11 RT 5 RW 10 Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Alasan mengapa penelitian ini karena sekolah swasta cenderung lebih memfasilitasi anak muridnya dalam penggunaan gadget. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan sepanjang semester ganjil dan genap tahun ajaran 2001 atau 2022 dari bulan Juni 2001 sampai bulan November 2021. Penelitian akan dilakukan setelah menyelesaikan pengurusan surat izin penelitian dan menyelesaikan observasi ke tempat tujuan. B. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan melacak masalah sosial sebenarnya yang terjadi berdasarkan teori dari variabel yang diukur melalui angka dan diamati menggunakan statistik menurut Dawanti 2010. Pada penelitian ini menggunakan metode kuasi. Eksperimen sampel yang digunakan di kelas tidak harus random dan kelompok atau kelas menerapkan model think, pair, share dalam meningkatkan motivasi belajar. Kedua kelompok diberikan pre-test dan post-test. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Jawanto pada tahun 1994, populasi adalah salah satu dari keseluruhan yang hendak diteliti. Satuan tersebut yaitu unit analisis, dapat orang, institusi, maupun benda. Dikutip Hidayat 2012. Populasi dalam penelitian adalah siswa-siswi SDS Budi Harapan kelas 5. Sampel. Sampel adalah salah satu yang mewakili populasi menurut Sugiono. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non-probability sampling karena memberikan sampel yang jelas, semua populasi akan dijadikan sampel, maka sampel jenuh dan menggunakan seluruh siswa kelas 5 pada SDS Budi Harapan. Rencana pelakuan. Materi pembelajaran. Materi yang digunakan dalam pembelajaran ialah ilmu pengetahuan sosial akademik yang mempelajari komponen yang berkaitan dengan manusia sebagai perilaku manusia, pola interaksi manusia melalui tindakan pola masyarakat. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Model think, pair, share, model pembelajaran dengan menggunakan interaksi secara kelompok maupun individu dengan menggunakan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin dalam menjawab pertanyaan dari masa yang dilontarkan. Pelaksanaan pelakuan pada IPS dengan menggunakan metode TPS, tentu guru harus memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan menyampaikan mengenai materi dengan melakukan prosedur berikut. Anak akan dapat berperan aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terciptanya interaksi antar siswa. E. Teknik pengumpulan data. Definisi konseptual, definisi operasional. Instrumen variabel terkait yaitu model think, pair, share. Instrumen variabel bebas yaitu motivasi belajar. C. Jenis instrumen. Angket merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti menurut Dewa Tut Soekardi. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan tidak wajib untuk mendatangi langsung informan. Angket tertutup atau closed form kuesioner dapat menggunakan susunan pertanyaan yang pilihan yang telah disampaikan. Angket merupakan cara yang efektif dapat mengukur sikap, pendapat, dan pandangan
tentang kejadian sosial yang terjadi. Adapun kisi-kisi instrumen, indikator model think pair share. Adanya keaktifan yang diperoleh ketika proses pembelajaran menggunakan TPS, model TPS. Yang kedua, turut serta dalam melaksanakan tugas belajar. Yang ketiga, terlibat dalam berdiskusi. Yang keempat, bertanya kepada teman atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. Yang kelima, berusaha mencari informasi melalui gadget atau menggali wawasan yang diperlukan dalam memecahkan masalah. Yang keenam, menilai kemampuan dari hasil yang diperoleh. Yang ketujuh, melatih dari dalam memecahkan soal atau masalah sejenis. Yang kedelapan, melaksanakan interaksi dengan berdiskusi dengan petunjuk yang diberikan guru. Yang ketiga, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diberikan masalah penyelesaian dalam penyelesaian persoalan masalah. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Kisi-kisinya yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita dalam belajar. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Pengujian validitas dan perhitungan validitas. Validitas adalah tes yang mengukur kebenarannya. Apabila pengukur apa yang seharusnya diukur dengan benar dan tepat dengan standar yang sudah ditentukan, menggunakan rumus toleransi person, produk, momen. Reliabilitas adalah memberikan hasil yang tepat dan taraf keyakinan yang tingkat akan dikatakan variabel. Untuk mencari reliabilitas, keseluruhan harus dilakukan analisis pada butir soal objek. Menggunakan rumus koefisien alpha converge yang digunakan untuk mencari reliabilitas. Teknik analisis data. Ada deskripsi data. Teknik analisis penelitian kuantitatif menggunakan metode kuasi eksperimen. Sampel yang dibutuhkan memberikan pretest dan posttest dengan menganalisis data, menarik kesimpulan agar dapat digunakan secara umum. Ada pula pengujian persyaratan analisis terbagi menjadi dua, uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas merupakan menilai data pada sebuah kelompok bahwa distribusi normal atau tidak jika dihitung dengan menggunakan rumus Lilliefors mencari perbedaan dengan probabilitas kumulatif empiris menurut Hidayat pada tahun 2013. Uji homogenitas untuk melihat yang diteliti bersifat homogen atau tidak melakukan uji Levens. Dengan itu, data yang sudah diketahui untuk sig 0,05 dengan mengetahui memiliki varian homogen atau tidak. Yang ketiga, menguji hipotesis. Dilakukan dengan pengujian uji T di mana untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya hubungan sebab akibat dari dua variabel penelitian, variabel bebas atau model think pair share dari variabel terkait motivasi belajar siswa. G. Hipotesis statistik. Berdasarkan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada pengaruh model think pair share pada perkembangan interaksi siswa terhadap pengembangan gadget dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. H1, ada pengaruh model think pair share pada perkembangan interaksi siswa terhadap penggunaan gadget dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian pemaparan judul dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.